Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengelasan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfian Bang Satria Tama dengan NIM 23050730060. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pengelasan, terutama pengelasan SMAW dengan posisi 4F atau overhead. Nah, sebelum masuk ke pengelasan 4F, kita harus memahami terlebih dahulu dengan apa itu pengelasan. Jadi pengelasan itu adalah proses penyambungan dua atau lebih logam dengan cara memanaskan hingga mencair atau mendekati cair, kemudian disatukan dengan atau tanpa bahan tambah. Biasanya bahan tambah ini bisa kita sebut dengan elektroda, yang kemudian sehingga terbentuk sambungan yang kuat dan permanen. Setelah mengetahui apa itu pengelasan, kemudian kita masuk ke beberapa jenis-jenis pengelasan. Nah, ini saya tampilkan 4 jenis pengelasan. Yang pertama itu ada SMAW atau Sheet Metal Arch Welding. Pengelasan SMAW ini paling kita sering temui karena biasanya untuk bengkel-bengkel las rumahan seperti bengkel yang membuat pagar, membuat kanopi itu akan menggunakan pengelasan SMAW. Karena apa? Karena bahannya sederhana, alatnya sederhana, dan mudah didapat. Kemudian untuk yang kedua itu ada pengelasan GMAW atau gas metal arch welding. Nah, untuk gas metal arch welding ini salah satu bahannya itu menggunakan gas. Kemudian untuk jenis kawat lasnya itu kawat las yang akan selalu digunakan terus-menerus. Untuk hasil las dari GMAW itu sendiri itu menghasilkan las yang biasanya itu bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga itu ada GTAW. GTAW itu adalah gas tungsten arch welding. Untuk GTAW sendiri ini merupakan pengelasan yang menggunakan gabungan antara gas dan juga kawat tungsten. Untuk hasil las GTAW itu sendiri itu akan lebih bersih dan lebih presisi. Kemudian untuk GTAW itu merupakan jenis las yang memerlukan keahlian tinggi untuk menguasainya. Kemudian untuk OAW atau Oxy Acetylene Welding, untuk OAW itu sendiri mengombinasikan antara gas dan juga asetilin. Jadi tidak menggunakan listrik, justru OAW ini menggunakan api. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pengelasan, untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus untuk pengelasan SMAW. Kita ulas kembali, untuk pengelasan SMAW itu adalah proses pengelasan yang menggunakan busur listrik sebagai sumber panas untuk mencairkan logam hidup dan elektroda, sehingga terbentuk sambungan logam yang kuat. Kemudian elektroda dilapisi flux yang berfungsi sebagai pelindung dari kontaminasi udara. Dan untuk prinsip kerja dari pengelasan SMAW itu, yang pertama listrik dialirkan dari mesin las ke elektroda, dan kemudian nanti elektroda akan bersentuhan dengan benda kerja yang menyebabkan terjadinya busur listrik antara elektroda dan juga benda kerja. Untuk busur listrik itu akan menghasilkan panas tinggi kurang lebih sekitar 3000 hingga 6000 derajat Celcius, dan itu akan menyebabkan logam hidup dan elektroda akan mencair. Nah, di sini elektroda berfungsi sebagai bahan tambah untuk berfungsi menyambungkan logam tersebut. Nah, sebenarnya untuk pengelasan sendiri itu untuk posisi itu sebenarnya sangat banyak, mulai dari 1F, 2F, 3F hingga 6F, dan juga ada juga 1G, 2G, 3G hingga 6G. Tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus untuk pengelasan posisi 4F. Jadi posisi 4F adalah pengelasan fillet atau sudut. Jadi posisi pengelasan itu akan mengelas bagian sudut. Nah, untuk kenapa sih posisi 4F? 4F itu posisi di mana kita mengelas itu ada di atas kepala kita atau overhead. Sambungan yang biasanya berbentuk itu sambungan T-joint, bisa ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Kemudian lap joint gambar sebelah kiri. Nah,
posisi kita mengelas itu ada di atas kepala dan itu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menyebabkan cairan mudah menetes. Kemudian resiko terkena percikan api lebih besar otomatis karena kepala kita ada di bawah posisi kita mengelas. Kemudian sulit menjaga stabilitas busur. Terus yang keempat, posisi kerja tidak nyaman karena kan kita harus melihat ke atas selalu. Kemudian mudah terjadinya cacat kelas. Nah, untuk cacat kelas yang paling sering kita temui atau yang paling sering muncul itu yang pertama ada porosity. Porosity adalah bisa ditunjukkan pada gambar paling atas. Itu porosity adalah cacat kelas yang ditunjukkan dengan timbulnya seperti pori-pori pada hasil sambungan las. Itu biasanya ditimbulkan itu karena banda kerja yang kurang bersih, terus elektroda yang masih lembab. Nah, solusinya itu apa sih sebenarnya? Solusinya itu membersihkan material dan jaga busur las. Kemudian yang kedua itu ada undercut. Undercut adalah cacat las yang berbentuk seperti cekungan yang ditunjukkan pada gambar kedua. Untuk undercut sendiri itu biasanya penyebabnya itu arus yang terlalu tinggi. Kemudian itu solusinya biasanya kurangi arus dan perbaiki teknik. Kemudian yang ketiga itu ada slack inclusion atau bisa ditunjukkan dengan gambar yang paling bawah. Itu biasanya cacat kelas yang muncul akibat kerak yang tersembunyi di dalam sambungan las. Dan untuk solusinya itu adalah bersihkan kerak dan atur sudut. Nah, untuk parameter pengelasan part F itu sendiri, itu yang pertama ada arus listrik. Gunakan arus yang lebih rendah dibanding posisi datar. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan arus yang lebih tinggi, itu akan memudahkan las itu akan mudah cair. Kemudian yang kedua itu tentang jenis dan diameter elektroda. Untuk pengelasan part F itu sendiri kita menggunakan diameter yang lebih kecil. Contoh elektroda yang disarankan itu E6013 dan E7013. Untuk yang ketiga itu ada kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan di sini harus stabil dan terkontrol. Karena apa? Karena jika terlalu cepat akan menyebabkan kurang penetrasi dan jika terlalu lambat akan menyebabkan logam mudah menetes. Nah, untuk teknik ayunan itu sendiri, gunakan ayunan kecil, zigzag kecil, ataupun setengah lingkaran. Nah, tidak lupa ketika kita melakukan pengelasan, kita harus selalu mementingkan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama ada helm las, dan las sangat berfungsi untuk melindungi wajah kita dan percikan las. Kemudian yang kedua ada sarung tangan las. Ketiga apron, sepatu safety. Yang yang kelima masker atau respirator. Yang keenam arm sleeve. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama pengelasan SMAW merupakan metode penyampaian logam yang banyak digunakan di dunia industri. Kemudian yang kedua posisi 4F atau overhead fillet belt, termasuk posisi yang paling sulit karena dipengaruhi gravitasi. Itu yang ketiga dibutuhkan teknik yang tepat, pengelolaan yang baik, dan parameter yang sesuai untuk menghasilkan las yang berkualitas. Kemudian yang keempat, catat las seperti porosity, undercut, dan slack inclusion dapat dihindari dengan pengaturan yang benar. Selanjutnya, penggunaan APD atau alat pelindung diri sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja. Yang terakhir, dengan latihan dan pemahaman yang baik, hasil pengelasan dapat menjadi kuat, rapi, dan sesuai standar. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin bisa kita cukupkan. Kita sambung mungkin di pertemuan selanjutnya.